jenis konflik seperti apa yang maksudnya gini, anak-anak sampai tahu nggak kalau misalnya papa mamanya lagi tengkar? Ya idealnya mereka nggak tahu ya. Tapi pada saat kita emosi terus habis itu lupa ngunci pintu, mereka kan sempat dengar gitu. Kelewatan gitu. Secara textbook kan harusnya nggak boleh tahu, harusnya kunci dulu baru tengkaran gitu ya. Tapi pada saat kita udah terlalu terpengaruh gitu suasana, mungkin kita sudah berantem dulu baru, lupa ada lah di luar gitu. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi dan saya Grace. Hari ini kita masuk di couple series nih Ko, yang akan membahas mengenai cekcok bersama pasangan waktu bisnis bareng. Wah, menarik nih ya. Bahaya, Pak. Oke, di kesempatan ini kita ada satu couple pasangan suami istri. Itu satunya cowok yang benar-benar sukses gitu ya. Perusahaannya rasanya tidak bisa dihitung banyaknya. Boleh di-spill nggak ke perusahaannya? Nanti. Oke. Nah, habis itu juga dibarengin dengan istrinya yang nggak kalah luar biasanya. Seperti itu. Langsung aja, ini dia Ko Hadi dan Jennifer. Hai, Ko Je. Bisa memperkenalkan diri? Boleh perkenalan. Saya Hadi Sampurno. Kita berdua punya beberapa bisnis. Tapi roles kita berbeda-beda. Yang kita aktif role-nya, saya sendiri ada di Osam, di bagian pengembangan. Terus habis itu Omega Westpac, as a project development. Tahun ini agak berkurang karena fondasinya udah jadi. Tapi masih banyak spend waktu di pabrik karet juga, Terra Rubber yang ada di Klaten. Saya banyak aktif di sana juga. Dan juga kalau Jennifer... Saya Jennifer, saya banyak aktifnya di PT Mulya 41, itu perusahaan yang bergerak di bidang rak pergudangan. Dan yang lain-lain saya lebih ke support ke Hadi. Dan kita bersama, kita adalah CGL. Di luar itu, Hadi ada? Saya ada pelayanan Biskon, bareng Bro Fandi. Yes. Terus habis itu ada, apa lagi ya? Tim pembangunan gereja. Tim pembangunan gereja. Dan salah satu komponen dari Pastor Philip juga ya. Oke, langsung kita mulai masuk ke dalam materi. Itu. Bagaimana cara kalian bagi waktu? Nggak cuma bagi waktu ya, bagi tugas dengan kondisi yang berapa? Seharusnya actualnya ini ada berapa belas ya kalau nggak salah. Nah, itu gimana caranya membagi-bagi seperti itu? Oke. Apa namanya? Kita sih role-nya berbeda-beda ya. Jadi I take an active role tadi di Westpac sebagai komisaris, tapi sebagai supporting aja. Terus habis itu kalau di Rubber, because I'm the director, I have to be in charge of semuanya dari hulu ke hilir. Nah, kalau di Awesome, saya di bagian pengembangan, biasanya Jennifer nggak terlibat. Kalau di Omega Westpac pun sangat keterlibatannya sedikit sekali, karena ada Bu Suli juga yang bantuin di keuangan. Terus kalau di Rubber, saya sering libatin Jennifer untuk dari sisi keuangan dan perbankan dan perpajakan, karena memang kekuatannya dia di sana. Nah, di samping support di keuangan di perusahaan-perusahaan yang saya handle, Jennifer sendiri ada active role di PT Mulya 41 yang tadi dia cerita. Apakah semuanya ini sudah kesepakatan dari awal gitu ya, gitu atau bagaimana? Jadi teman-teman sekedar tahu, Bro Hadi dan Jennifer ini banyak partnership juga ya gitu ya. Tidak terlalu banyak yang memang punya sendiri. Seperti itu. Nah, ini memang kesepakatannya harus dari awal atau bisa saja tengah-tengah berubah seperti itu. Kita nggak punya kesepakatan secara khusus. Tapi pada intinya sih skillnya dan kekuatannya Jennifer itu di keuangan dan perpajakan dan administrasi dan di skill dia tuh kuat sekali di sana gitu. Ya, jadi kalau kesepakatan khusus nggak ada sih. Tapi karena memang skillnya di sana, otomatis kalau ada segala sesuatu yang berbau dengan keuangan, langsung kayak, Dear, bisa bantuin nggak? Ini ada seperti gini, ada pandangan seperti apa nggak? Gitu. Jadi dari sisi background edukasi juga itu saya accounting dulu belajarnya. Terus sempat kerja juga jadi accountant, auditor. Jadi memang dari sisi backgroundnya sudah di sana. Di sana. Gitu. Memang pas. Nah, sedangkan Hadi itu bertolak belakang. Dia itu dari computer science, terus lanjut MBA.
No, finance. Lanjut master in finance gitu. Jadi dia lebih ke big picture guy karena kalau di computer science kan diajarinnya dari mungkin nggak secara teknisnya tidak dipakai secara langsung, tapi dari sisi skill untuk bisa memandang segala sesuatu dari big picture itu dia dapat gitu. Jadi otomatis dia itu sangat suitable dengan posisi yang bisa melihat secara big picture gitu, not small picture gitu. Jadi karena memang dari sisi edukasi, dari sisi skillnya dan karakternya itu kita sangat ya bisa dibilang koin depan belakang gitu. Oke. Saling melengkapi ya Ko ya berarti ya. Tidak baik manusia itu seorang diri. Seorang diri saja. Tapi kalau nemu pasangan harus yang tepat ya Ko ya. Biar bisa saling melengkapi ya, nggak malah membuat malah menggandoli gitu ya. Nah, sebelum masuk ke tema yang utama ini tentang konflik gitu. Nah, hal seperti ini juga pasti diketahui oleh partner yang lain ya. Gitu, itu clear juga di depan ya, di partner yang lain. Yang ini saya ajak istri saya untuk involve. Yang ini kayak tadi beberapa yang Bro Hadi Jennifer nggak involve, Bro Hadi akan ngomong ke partner juga yang ini. Ya. Nah itu seperti itu ya. Biasanya sudah tahu sih ini kekuatannya di mana, perlu support apa enggak, atau ada tim finance sendiri yang udah berjalan. Pernah nggak dalam perjalanan seperti ini terus ketika siapa tahu Jennifer atau istri dari pemegang saham yang lain ternyata involve ikut-ikutan gitu terus ternyata jadi problem? Hampir nggak pernah ya. Hampir nggak pernah. Atau mungkin semuanya masih first generation semua ya. Kadang-kadang kan kalau udah berumur nanti anaknya ikut, nanti ada menantunya, nanti ada apa. Itu mungkin akan lebih. Ya, ini masih first generation. Nanti kita baru pikirin baru. Konsumsi game senior nanti ya. Nah, itu sih Ceko, karena dia ada bisnis yang bareng-bareng itu kan. Nah pasti kan nggak menutup kemungkinan pasti ada konflik lah ya waktu kerjain bareng gitu. Nah pernah nggak sih kayak konflik, ada nggak sih konflik terus habis itu tuh kebawa sampai ke rumah tangga, terus akhirnya dibawa sampai ke rumah kayak gitu. Atau udah nggak pernah nih, kalau udah nggak pernah boleh dong di-share. Gimana cara memanage-nya gitu. Oke, pasti ada ya. Jadi dulu kita pernah, sampai sekarang lah nggak usah dulu. Kadang ada pegawai yang akan ngomong, saya harus ngikutin perintahnya Hadi atau perintahnya Jennifer nih gitu kan. Kok si Hadi bilang A, si Jennifer bilang B gitu. Kadang nggak A sama bilang A dan bukan A gitu ya. Bingung lagi ya. Ya, ini case simple sih, yang harusnya memang kita harusnya sepakat dulu. Kita mau ngomong apa ke yang bawah supaya mereka nggak bingung. Terus habis itu siapa yang komunikasi? Aku atau Jennifer gitu. Itu hal simple lah. Tapi hal seperti ini ya nggak sampai kebawa ke rumah karena itu kan cuman dalam kerjaan saja gitu. Kalau yang sampai kebawa ke rumah itu kadang itu ekspektasi yang nggak tersampaikan karena mungkin kesibukan kita masing-masing. Jadi karena aku harus traveling 2-3 kota seminggu, kadang itu saya kepingin kayak Jennifer bisa nemenin gitu. Tapi di satu sisi dia ada pekerjaan profesional yang dia harus deliver. Dan juga ya jaga anak di Surabaya juga gitu kan. Kadang-kadang ada ekspektasi ini yang miss, yang kadang kita kayak bikin berantem dan berlanjut sampai ke rumah gitu. Kayak gimana ini? Gitu. Mungkin Jennifer bisa nambahin dulu. Ya itu sih, biasanya saya sih coba jelasin, maksudnya dari sisi saya ini loh, rasionalnya saya pemikirannya seperti ini gitu. Ya saya coba komunikasi aja sih, lebih ke sana. Jennifer sendiri orangnya cukup rasional, jadi dia akan, oke, situasi kayak kita seperti ini, kamu sibuk keliling-keliling gini. Kadang Jennifer juga akan teks kayak, saya main loh, kamu keliling-keliling terus gitu, ya kan. Nah, bagaimana kita cari solusinya? Ya kita duduk bareng. Sempat berantemnya dulu ya, sempat dulu gitu. Sempat berantemnya, perasaannya keluar dulu gitu. Tapi habis itu, oke, kita mau beresinnya gimana ini gitu. Situasi kita kayak apa sih? Komitmen pekerjaanmu seperti apa? Oh harus keliling. Terus dia akan tanya, kalau aku nemenin kamu, konsekuensinya apa? Apa yang harus ditinggalkan di Surabaya? Apakah itu pekerjaannya, apakah itu anak-anak gitu kan.
Nah, dari situasi yang sama-sama kecepit nggak enak ini, bagaimana kita membuat sebuah situasi yang ideal buat kita di saat ini. I think that's the most hal yang paling penting untuk kita selesaikan ya, untuk cari solusi dari keadaan yang paling nggak ideal. Bagaimana kita ciptakan sesuatu yang ideal. Nah kalau misalnya saya lihat kan kadang-kadang ada masalah-masalah yang benar-benar secara prinsip gitu, secara value gitu, itu udah pasti kita harus cepat selesaikan. Tapi ada masalah-masalah juga yang ya sebenarnya ini boleh, ini enggak, gitu kan. Nah kira-kira kalian berdua seringkali di hal seperti apa? Gitu. Kalau secara prinsip saya kira enggak sih, ya? maksudnya enggak sampai yang ini arah-arah dosa gitu. Saya kira kita enggak berantem di area itu, kita lebih berantem di area yang ya abu-abu gitu. Maksudnya bukan karena benar salahnya secara ini, tapi lebih ke preference ya. Gitu. Jadi biasanya ya feeling tuh tetap harus diungkapkan, karena kalau kita nggak bisa mengungkapkan, pasangan kita pasti nggak tahu. Gitu. Tapi diungkapkan ini perlu, akhirnya pasti tetap harus duduk bareng dengan kepala dingin dan kita diskusikan solusinya apa secara rasional. Kalau enggak ya akan susah untuk dapat solusi kan, kalau semuanya hanya berbicara dari feeling itu nggak bisa. Kalau saya makanya lebih komunikasi itu sangat penting sih. Gitu. Dan dalam komunikasi harus menghasilkan titik temunya nih, apa nih solusinya. Betul, itu ya, nggak cuman tengkar-tengkar doang dikomunikasiin terus udah gitu ya. Sekarang mari kita dengarkan apa yang menjadi kata firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Dari 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Di sini Alkitab dengan jelas memberikan satu batas yang tegas bahwa kita bahkan sebelum menikah pun, bahkan sebelum pacaran pun gitu ya, itu dari awal Alkitab sudah dengan tegas menyatakan bahwa jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ini bisa jadi konteksnya memang tentang suami istri, tapi juga bisa menjadi konteks untuk pasangan dalam bisnis dan sebagainya. Cuma dalam hal ini, dalam konteks pasangan suami istri sudah jelas bahwa kita antara, Alkitab berkata bahwa pasangan yang percaya itu maksudnya orang yang ada di sisi percaya itu berarti ada dalam terang. Itu tidak mungkin dengan pasangan yang tidak percaya, yang di sini kita kontekskan adalah seseorang yang dalam kegelapan. Terang tidak mungkin bersatu dalam gelap. Tapi karena ketika kita sebagai pasangan yang seimbang antara yang percaya dengan yang percaya, dalam arti berarti dua-duanya ada dalam terang firman Tuhan, dalam terang kemuliaan Tuhan, dalam terang juga terobosan dan tuntunan Tuhan. Harusnya kita akan lebih banyak hal-hal yang kita sepakati, visi yang sama, kesepakatan yang sama, value-value yang sama. Oleh karena itu akan lebih banyak memungkinkan terjadi percepatan-percepatan dan mujizat-mujizat. Itu pula dalam ketika apakah nanti berbisnis bareng dan sebagainya. Hal seperti itu yang juga akan lebih cepat lagi karena kita sudah satu value, satu komitmen, satu visi. Bagaimana dengan masing-masing dari kita. Sisanya nanti adalah bagaimana nanti kita harus terbuka, teknik komunikasi, teknik kita menegur dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang nomor 2 gitu ya. Penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah kita ada dalam satu terang firman Tuhan yang sama. Oleh karena itu kita akan bisa melaju lebih cepat dan lebih cepat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Cuman mungkin ini sih Cek, kalau misal ada kayak tadi kan kataku Hadi kan kayak ada keputusan-keputusan yang ada simpel-simpel gitu. Nah mungkin kadang-kadang kayak harus ngikutin keputusan Kohadi atau harus ngikutin keputusan Jennifer gitu. Ada nggak kadang kayak tersinggung gitu kayak kenapa sih kok harus keputusan dia yang diambil, kenapa sih kok harus gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Saya kira rule kita jelas, maksudnya kita kalau di tempat kerja kan Hadi pimpinannya gitu ya di banyak hal gitu. Jadi biasanya saya pasti dengerin Hadi. Saya respect entah Hadi sebagai pemimpin di tempat kerja atau Hadi sebagai pemimpin di rumah. Keputusan apa yang Hadi lakukan itu buat saya respect gitu. Saya nggak akan tuh kan gara-gara lo gitu. Jadi menurut saya itu nggak boleh gitu. Tuh kan sudah saya bilangin gitu ya, sudah saya omongin. Itu menurut saya tidak boleh dilakukan untuk istri. Depan umum atau di belakang? Even di belakang pun enggak. Even di belakang? Menurut saya nggak boleh. Menurut saya nggak boleh. Maksud gini, kita harus respect suami yang mengambil keputusan. Itu dari sudut pandang saya sebagai istri ya. Untuk ngambil keputusan itu bukan hal yang mudah. Jadi kita harus respect kalau suami sudah mau mengambil keputusan. Gitu. Jadi apapun konsekuensinya, ayo kita hadapin bareng.
kira-kira gitu. Tapi di sebuah sisi, di satu sisi yang lain, aku akan selalu ngelibatin Jennifer. Kayak, oke, kalau keputusannya sifatnya roles pekerjaan masing-masing ya mungkin dia ini mau ditransfer nggak? Ya kalau ini rulesnya dia ya transfer lah gitu. Maksudnya nggak perlu tanya ya lakukan lah. Tapi ada decision di mana itu yang akan misalnya investasi baru atau berpartner baru. I will definitely involve si Jennifer untuk ketemuan yuk, bantu nilai dong orangnya kayak apa. Gitu. Atau ini apa ini? Menurut lu kalau kita masuk ke bisnis ini gimana gitu? I will ask for her opinion karena opininya istri nggak akan ada orang yang lebih care tentang bisnis kita selain istri kita lah. Mau kita bangun ini kan bersama-sama untuk keluarga kita juga sendiri gitu. Jadi segala keputusan saya pasti share ke Jennifer. Kalau dia setuju ya kita jalan. Kalau dia nggak setuju ya saya coba yakinkan lagi atau ya mungkin kita drop gitu. Seberapa banyak misalnya porsi, kan kesannya dari tadi itu kita nggak ngomongin sesuatu yang rohani ya, tapi seberapa besar porsi hal yang rohani itu misalnya apakah doa sendiri, apakah juga ketika melibatkan pemimpin rohani dan sebagainya yang nanti ujungnya akan berpengaruh banyak ke kalian berdua dan ke bisnisnya kalian gitu. Untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Ya, biasanya kita sebelum mengambil sebuah keputusan, apalagi masuk ke bisnis baru atau teritori baru, kita pasti minta didoakan. Apakah itu sama pemimpin rohani, sama teman-teman CG, sama teman-teman pekerja, sekerja, ya terus kita akan doa juga. Apakah ini area yang dikasih Tuhan buat kita? Ya. Kalau enggak, mending enggak buang-buang waktu dan kita fokus yang lain aja gitu. Ya. Penting ya kesepakatan kita berdua pun penting untuk cari Tuhan. Bener nggak ini area yang dikasih buat kita? Terus kita sepakat, baru kita melangkah. Pernah nggak misalnya ada di satu sisi katakanlah Tuhan atau lewat pemimpin rohani ada ngomong jalan, tapi katanya waktu pelaksanaannya gitu ini kok pasti ada, kan nggak semuanya langsung mulus kan, ada halangan, ada hambatan, dan itu membuat kalian bertanya-tanya gitu ya. Apakah ini dari Tuhan gitu ya. Terus misalnya yang satu ke arah sini, yang satu ke arah sini gitu. Saya kira ini ada sih yang kita lagi jalanin juga sekarang. Kita dapat clear sign kalau itu dari Tuhan. Kita pribadi dapat sign, dari orang juga banyak sign. Akhirnya kita masukin, tapi ya nggak semudah itu kan. Tapi Tuhan itu baik. Jadi di setiap titik di mana kita itu down, ini benar nggak ini dari Tuhan? Pasti kita bertanya-tanya, pada ada masalah pasti kita bertanya. Tapi Tuhan tuh selalu kirim orang lagi dan lagi untuk memastikan kita, kamu tuh di jalan yang benar, kamu tuh di jalan yang benar. Entah itu dari pendeta yang dalam gereja atau yang teman-temannya di luar tiba-tiba dapat message, aku dapat penguatan dari Tuhan untuk kamu. Hal seperti itu kita sering dapat gitu. Yaitu tadi makanya kalau kita jalan di bisnis yang udah disediakan sama Tuhan, Tuhan tuh pasti menguatkan kita gitu. Semua harus mengandalkan Tuhan ya gue ya. Yep. Seperti ini tadi dapat sign, dapat penguatan dari teman-teman CG juga, dari gembala dan lain sebagainya. Mungkin kalau bisa lebih spesifik, I think yang di-mention sama Jennifer itu yang rubber. Langsung di-spill. Rubber ini kita cukup ada tantangan sama bahan baku. Karena lokal sendiri terlimit. Tapi karena kita kelola ini adalah limbah non B3, jadi untuk import bahan bakunya itu perlu kuota. Untuk dapat kuota itu harus tembusin KLHK, perindustrian, baru perdagangan ACC kasih kuota. Jadi prosesnya itu cukup panjang. Dan pada saat kita menunggu, wah itu kayak deg-degan gitu. Produksi berhenti jalan, tapi kos kan nggak bisa berhenti. Kos kan jalan terus gitu. Tapi terus tiba-tiba ada Dr. Ellen, istrinya, Sister Tina itu datang ke Surabaya, gitu. Sama Pastor Ian Liao. Pas Sister Tina datang gitu, tiba-tiba dia bilang gimana bisnis? Kita kan companion gitu kan. Oh baik, tapi kita masih struggle. Ini kita lagi ngajukan impor kuota supaya bisa datangkan bahan baku dari luar negeri. Terus Sister Tina tiba-tiba dengan karunia profetiknya dia kan bilang,
Ya benar, tadi aku barusan lihat kayak kontainer-kontainer pada berdatangan isinya bahan baku gitu. This kind of thing kayak menguatkan kita bahwa ini benar dari Tuhan dan keep going gitu. Walaupun keadaannya masih nggak enak sekarang gitu. Jenis sekarang balik ke konflik ya. Iya. Gitu. Jenis konflik seperti apa yang maksudnya gini, anak-anak sampai tahu nggak kalau misalnya papa mamanya lagi tengkar? Ya idealnya mereka nggak tahu ya. Tapi pada saat kita emosi terus habis itu lupa ngunci pintu, mereka kan sempat dengar gitu. Kelewatan gitu. Secara textbook kan harusnya nggak boleh tahu, harusnya kunci dulu baru tengkaran gitu. Tapi pada saat kita udah terlalu terpengaruh gitu suasana, mungkin kita sudah berantem dulu baru lupa ada lah di luar gitu. Ya tapi akhirnya kita harus kasih pengertian ke mereka sih. Kalau sebagaimana kita nunjukin kalau pas kita berantem sejelek itu, mungkin kita juga harus menunjukkan pas nggak berantem kita saling mengasihin seperti apa gitu kan. Anak-anak juga gitu. Sebenarnya ketika berantem pun kan juga tidak akan sampai maki-maki kayak orang di luar sana kan. Harusnya ketika anak-anak dengerin pun setiap kalimat yang kalian ucapkan itu pun sebenarnya adalah kalimat-kalimat yang walaupun tetap dalam konteks pertengkaran ya, itu adalah kalimat-kalimat yang sebenarnya anak-anak bisa lihat, oh papa mamaku ini lagi diskusi, cuman mungkin dengan nada yang tinggi gitu ya. Gitu. Atau bener nggak seperti itu? Ya pasti dengan nada mereka tahu kita marah juga. Cuman intinya kan dari mereka lihat kita marah, oke. Tapi setelah marah mereka lihat kita ada rekonsiliasi. Buat saya itu penting juga. Maksudnya anak-anak itu tidak grow up dengan fairy tale dream yang happily ever after gitu kan. Jadi mereka juga dari sana, hopefully mereka juga get something good juga. Biasanya siapa yang mengalah? Biasanya saya akan bilang sorry duluan tanpa tahu kesalahan saya. Tapi habis itu Jennifer bukan orang yang say sorry, tapi dia sudah selesai baru say sorry gitu, baru tahu. Lu ngerti ya? Kamu sudah ngerti ya kesalahan lu apa ya? Baru say sorry. Tapi aku seseorang yang kayak sorry ya. Terus ini kita tukaran kenapa ya? Kamu mana? Iya, jadi biasanya aku akan say sorry, tapi say sorry-nya itu masalahnya belum selesai, udah say sorry duluan. Mungkin juga nggak benar-benar juga ya, tapi aku pengennya kayak ya suasananya, yang penting apinya padam dulu ya. Padam dulu terus kita ngobrol lah gitu. Tapi Jennifer akan meng-clearkan masalahnya dulu, baru terakhir oke, sorry ya. Paling lama berapa lama? Ada sampai yang bulanan kan? Ada yang 3 hari, 4 hari ya. Oke. Walaupun akhirnya memang belum ada solusi, tapi minimal kalian secara berdua udah secara sikap hati udah benar dulu gitu. Atau harus ada solusi dulu baru? Ada yang kita sempat sampai hadap TL kita, Agung, untuk kita cerita bagaimana kita keadaannya lagi seperti gini. Dan dia kasih solusi-solusi. Aku kasih solusi-solusi. Ya kayak gini aja dong kan, bantu kita mikir lah. Pada saat kita sendiri berdua berantem, terus nggak bisa cari solusi sendiri, kayak stuck gitu. Itu pentingnya CG. Nah, jadi bukan promosi tapi ini memang benar. Ya, pasti. Kita sangat blessed. Kita nggak pernah ketemu seorang leader kayak Agung kayak yang bilang, bro, gue puasa buat lu juga untuk you guys go through this gitu. Nah sekarang apa yang jadi pesan-pesan gitu kira-kira buat jemaat? Anda suami istri yang kerja bareng gitu ya, yang sekarang mungkin juga sedang struggle, suami punya pendapat seperti ini, istri punya pendapat seperti ini gitu. Dari saya, nasihat seorang istri itu sangat penting. Nggak ada orang yang lebih care tentang bisnis kita selain istri kita. Nasihat dari seorang istri itu sangat penting untuk kita punya. Kita ini anggapannya kayak nyetir mobil, istri di sebelah kita, kayak spionnya yang ngasih apa-apa. Di depan mungkin ada bahaya, di belakang ini mungkin ada bahaya. Ini tanda-tanda yang dikasih signal kita yang nyetir sebuah perusahaan. I think kekompakan dari suami istri itu penting. Tapi semuanya pasti jauh dari sempurna, dari keadaan sempurna. Tapi dari keadaan yang nggak sempurna ini, bagaimana kita menciptakan suasana yang sempurna buat kita.
itu harus diperjuangkan. Gitu. Mungkin dari Jennifer. Dari saya ya kita sebagai istri ya harus bisa support suami gitu. Mana yang jadi kelemahan suami kita support, yang mana yang kita perlu perbaikin kita perlu perbaikin. Gitu sih. Saya kira kalau kita hidup dari firman ya kita akan selalu diingetin Tuhan, diingetin Roh Kudus. Kamu perlu berubah ini, kamu perlu berubah ini. Biasanya ada teguran-teguran kok dari Roh Kudus kalau misalnya kita ada mungkin salah sama suami atau apa gitu. Wow. Ya. Sekarang saatnya minta tolong Bro Hadi atau Jennifer atau mau berdua juga nggak apa-apa, doakan jemaat yang sekarang sedang struggle itu, mereka yang perlu ya, dan mereka yang diberkati dari sesi-sesi ini. Ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini kalau kami bisa sharing tentang how good you are. It's not about us, it's about how good you are, memberkatin kami dan how we can bless others juga Tuhan. Kami pasangan yang jauh dari sempurna, tapi mengerjakan sesuatu yang untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat pasangan-pasangan yang ada yang sama-sama berjuang dalam membangun sebuah bisnis. Kami berdoa biar suami-suami bisa mendengarkan nasihat para istri, istri-istri bisa menopang suaminya dengan baik. Di keadaan yang mungkin jauh dari sempurna, kita berusaha untuk menciptakan suasana yang sempurna untuk membawa Kristus ke dalam pekerjaan dan kehidupan kami. We speak blessing buat suami-suami, istri-istri yang lagi membangun usaha. We speak blessing dalam komunikasi mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan dalam membangun rumah tangga ataupun usahanya. You are with them, Tuhan. Engkau selalu bersama dengan mereka. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk istri-istri yang sedang bekerja dengan suaminya ya Tuhan. Kami berdoa biarkan Kau raise nggak cuma istri yang support suami di dalam pekerjaan, tapi juga istri yang support suami dalam spiritual juga ya Tuhan. Biarkan istri-istri ini bisa menjadi tiang doa di dalam keluarga Tuhan. Biarkan istri-istri juga bisa menjadi support untuk suami yang baik ya Tuhan. Berdoa untuk urapan-Mu turun atas setiap istri yang ada di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai mereka lebih lagi ya Tuhan. Dan supaya suami-suaminya bisa menjadi terang di marketplace. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan semua teman-teman di sini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ada satu pertanyaan tambahan. Okay. Ini lebih ke arah Jennifer ya. Untuk gimana cara encourage teman-teman kalau sebagai istri-istri gitu ya. Kadang-kadang kan tidak tahu kerjaannya suaminya seperti apa gitu. Terus dan terkadang juga seringkali atau bukan terkadang atau seringkali gitu, namanya terjadi bahwa suami ini ternyata ada suatu masalah, istrinya terkaget-kaget. Seperti itu. Nah, kira-kira ada saran nggak? Oke, kalau ini saya nggak tahu posisi kenapa istrinya tidak dikasih tahu gitu ya. Bisa jadi memang ada dua kasus. Biasanya kalau suami yang sangat dominan, istri dianggap udah kamu di rumah aja, itu bisa jadi. Nah itu tadi yang kayak Hadi bilang, istri tolong update istri, suami tolong update istri gitu loh. Paling enggak big decision, keputusan besar yang kalian ambil, tolong itu libatin istri gitu. Tapi ada juga yang itu dilakukan karena itu mereka melakukan bisnis keluarga gitu ya. Kalau itu bisnis keluarga di mana ada kesepakatan keluarganya, istri nggak boleh masuk, ya nggak apa-apa juga. Tapi istri tolong jangan lupa untuk selalu mendoakan suami, mendoakan bisnis keluarganya, memastikan kalau semuanya, bukan memastikan tapi lebih ke mendoakan supaya semuanya berjalan dengan lancar gitu. Wow. Keren. Oke. Ini jadi closing yang bagus buat kita, untuk suami-suami juga para istri-istri. Benar. Gitu ya. Terima kasih banyak Cik Jennifer, Ko Hadi. Thank you. Bagi para jemaat Tuhan yang juga nonton, jangan lupa untuk kalian share karena tema kita hari ini sangat-sangat menarik dan tentunya memberkati ya couple-couple di luar sana yang juga punya bisnis bareng. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Ya, jangan lupa juga follow Instagram kami @gmsviskon. Oke, saya sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye, God bless. Bye.